Halo, selamat malam teman-teman sekalian di Atelier Ciremai. Selamat datang di Atelier Ciremai. Sore ini kita akan mendiskusikan novel karya Putu Juli Sastrawan, dan bersama kita sudah ada penulisnya dan dua pemantik, yaitu sastrawan Nidu Paras Erlang dan peneliti muda Dianita Kusuma. Diskusi ini merupakan program dari Bahas Karya yang keberapa ya? 15. Oke. Merupakan program kuratorial sastra Atelier Ciremai. Dan diskusi ini akan dimoderatori oleh Bapak Doni. Saya selaku Biang Kerok Atelier cukup hanya mengantarkan sampai di sini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah datang. Jadi Putu Juli ini semalam baru datang di Atelier, terus langsung menyaksikan kecelakaan motor, kemudian melihat orang mabok berantem. Wah, itu menarik sekali. Nanti dia bercerita tentang pengalamannya di Rawamangun ya, setelah diskusi yang agak serius dikit lah ya, biar kita kayak lagi bahas karya beneran gitu, bukan cuma gibah-gibah omong kosong yang seperti yang sering dilakukan Safar Nurhan gitu. Jadi selamat datang teman-teman, dan silakan bagi yang menonton di Instagram, sebentar lagi akan dimulai. Kita serahkan mewakili Atelier Ciremai. Saya menyerahkan mic ini kepada Bapak Moderator Doni Ahmadi, silakan. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Kita langsung panggil aja kali ya kepada Putu Juli Sastrawan, kepada Dianita Kusuma Pertiwi, dan Nidu Paras Erlang untuk ke depan. Cek. Oke. Sebagai pengantar ya, ini kita akan ngebahas buku, sebuah novel berjudul Kulit Kerapi Duka karya Putu Juli Sastrawan. Jadi Kulit Kerapi Duka ini bercerita tentang satu keluarga dari tokoh utamanya Piduka, ada istri dan anak-anaknya. Nah, ini termasuk novel yang cukup kompleks menurut pembacaan saya gitu ya, karena banyak ngebahas, karena yang dibahas itu sangat lumayan banyak gitu, dari polemik daerah dan kota di Bali, tradisi, adat, kepercayaan, dan lumayan kompleks itu. Dari beberapa bab di sini, Juli menulis dengan nggak hanya satu masalah, tapi ada begitu banyak masalah yang ditulis di sini. Temanya luas dan itu mengurung di satu keluarga Piduka ini yang menjalani kehidupan mereka gitu. Nah, mungkin kita kasih kepada pemantik aja gitu ya. Dian dulu kali ya. Gimana pembacaanmu tentang Kulit Kerapi Duka, singkat aja? Oke, makasih Doni, dan selamat datang dulu kepada Juli, dan juga selamat untuk novelnya. Selamat. Terima kasih Safar. Ya, luar biasa. Untuk buku ini sebenarnya saya tidak membahasnya secara satu tema yang saya angkat, tapi saya membaca yang lebih luas. Dalam artian yang saya baca adalah tentang dualisme. Saya mendapati begitu banyak dualisme di novel ini, yang kemudian kontrasnya ini begitu diamplifikasi. Tapi untuk
membuka ini, saya perlu membacakan satu potongan dari isi diari kenangan yang ini dicantumkan di bagian pembuka dari novel ini. Jadi tulis kenangan, hidup adalah terminal, akan selalu ada yang datang untuk menjemput dan pergi untuk mengantar kita tiba pada sesuatu. Tapi siapa yang bisa mengantarku untuk meraih apa yang aku harapkan, atau memberiku kesempatan untuk menjemput apa yang aku inginkan? Sudah tertulis di atas kepalaku bahwa jawabannya tidak ada. Aku adalah pengecualian. Kenapa saya bacakan ini? Karena saya merasa kemudian perjalanan saya membaca ini seperti menjajaki terminal dualisme tadi. Jadi ada beberapa dualisme yang saya temui. Yang pertama, dualisme antara masa depan dan masa sekarang. Kemudian dualisme antara laki-laki dan perempuan, anak dewasa, desa dan kota, kemudian tradisi dan kontemporer, sakral dan profan, serta kesakitan dan kenikmatan. Dan di akhir perjalanan saya ingin menjawab pertanyaan, siapa sebenarnya memiliki kenikmatan? Terkait yang masa lalu dan masa sekarang, saya merasa tokoh-tokoh dalam novel ini adalah tokoh-tokoh yang menolak lupa. Dalam artian, misalnya Piduka, dia mengingat tentang, dia menyimpan sebuah buku yang isinya terjemahan itu. Terus kemudian istrinya Piranti, dia menyimpan sebuah arloji yang rusak. Dan kemudian juga ada tokoh Kepuh yang dia juga mengingat tentang relasinya yang pernah gagal, dan itu kemudian dia simpan, dia terus pupuk untuk menjadi dendam. Jadi tokoh-tokohnya adalah orang yang semasa di sini Putu Julim berusaha meyakinkan pembacanya bahwa pilihan-pilihan yang diambil para tokoh di saat ini yang dia rasakan juga itu sangat dipengaruhi oleh masa lalunya. Mungkin satu hal yang saya perhatikan di sini, sayangnya penggarapannya itu kebanyakan seperti reka ulang adegan gitu. Pada satu titik mungkin kita bisa sangat relate. Aku sih merasa relate sebagai pembaca, dalam artian kita kan sering ya tiba-tiba satu momentum kita suatu tempat atau melihat benda, tiba-tiba teringat sesuatu, kita terjebak nostalgia gitu. Nah, tapi kemudian saya rasa ada satu keluputan di mana bahwa ingatan itu sebenarnya bisa diteliti juga dari objeknya itu sendiri. Misalnya dari jam tangan yang rusak tadi, jam tangannya Piranti, saya pikir bisa digali dari situ ingatannya. Tidak perlu kemudian reka adegan yang waktu itu seperti apa dan berserta dialog. Itu yang saya perhatikan dari situ. Nah, yang kemudian untuk terminal yang kedua adalah tentang dualisme desa dan kota. Saya sih merasa perlu berjabat tangan dengan Wayan Sumahardika yang dia mengisi pengantar di buku ini. Di sini Saudara Wayan menyampaikan bahwa ada sedikit apologi yang mengatakan bahwa mungkin pendapat saya ada pemikiran penulis di sini karena kedekatan relasi antara penulis dengan Bapak Wayan ini. Tapi saya merasa bahwa kok agaknya sudut pandang yang memang mengkritisi pariwisata Bali ini, walaupun tidak mengenal seorang Juli, itu bisa terbaca karena ditampilkannya dengan kontras antara desa dan kota ini. Jadi kontrasnya ini dihadirkan bukan dengan menghadirkan lanskap kota, tetapi dari cara masyarakat desa ini menilai kota, tentang bagaimana kota dan bisnis pariwisata ini menarik orang-orang desa untuk datang ke sana dan tertarik dengan konsep kemapanan yang ditawarkan oleh kota. Nah, kemudian saya baca, saya panggil. Menurut saya kemudian yang cara pandang penulis terhadap industri pariwisata ini akhirnya membuat penggambaran tentang Bali itu tidak eksotis
tidak sesuatu yang fetish gitu loh. Jadi dia memunculkan gagasan yang kritis di sini. Cuman satu hal yang saya perhatikan lagi mungkin agak mirip dengan yang tadi terminal pertama, bahwa kritik ini dimunculkannya melalui dialog, terutama dialognya Wayan dan Kerta. Nah, saya pikir kemudian pada satu titik itu membuat, sebenarnya kalau saya berharap ada desa kota, bagaimana masyarakat desa melihat itu ada sisi miris gitu dari kontras antara dua lanskap ini. Tapi kemudian dari dialog itu sayangnya tidak kerasa akhirnya dari situ. Nah, penggunaan dialog yang cukup banyak itu pun lah yang menurut saya kemudian jadi dalam tanda kutip bocor cara pandang penulisnya, bocor sekali. Dan itu lah kenapa kemudian saya rasa saya perlu berjabat tangan dengan Bapak Wayan, karena ya memang iya sangat-sangat terasa di situ. Nah, kemudian di dualisme yang ketiga tentang perempuan, laki-laki dan anak dan dewasa, ini saya tempatkan di satu terminal karena payungnya lebih besar sebenarnya tentang objek dan subjek, dimana perempuan di sini Piranti dan Kenanga dia menjadi objek dalam relasi suami istri dan juga ayah dan anak. Seperti jadi dijabarkan di novel ini, kalau misalnya Piduka ini merasa dia kurang mengapresiasi kerja-kerja reproduksi yang dilakukan oleh Piranti, karena merasanya tidak memberikan secara langsung perkembangan ekonomi rumah tangga. Dan kemudian juga si Kenanga dia menjadi objek, ingin dijadikan alat produksi oleh Piduka dengan ramuan kulit kera itu. Nah, kemudian di sisi lain Kenanga ini juga mendapatkan opresi, dalam artian ini dari laki-laki lain dari masyarakat dalam bentuk misalnya catcalling atau juga male gaze. Nah, kemudian adiknya si Kenanga, si Parwa juga mengalami opresi yang sama, relasinya secara umur, karena yang memberikan kekerasan dan pelecehan seksual ini lebih tua, yakni Kepuh. Nah, kemudian itu saya pikir menariknya adalah kita bisa membaca bentuk-bentuk perlawanan gitu sebenarnya dari tokoh-tokoh ini. Perlawanannya bentuknya lebih ke impulsif dan sangat personal. Misalnya seperti Kenanga, dia memikirkan cara untuk bunuh diri yang tepat itu bagaimana. Kemudian menulis buku harian, itu sebuah perlawanan yang kecil-kecil dan tahap personal. Dan kemudian juga saya pikir Piranti yang saat dia sudah menikah dengan Piduka tapi masih menemui mantan kekasihnya, itu juga bisa bentuk perlawanan gitu. Tapi menariknya bahwa perlawanan-perlawanan di titik personal ini tidak membawa mereka ke kebebasan, ke kemenangan. Tetapi menuju di akhir, di saat Piduka ini sudah jadi ramuannya, kulit kera ini kemudian akan dioleskan ke tubuh Kenanga. Perlawanannya kemudian ada kerjasama antara Kenanga dengan Parwa. Nah, di situ walaupun memang tidak dijelaskan secara gamblang seperti apa sih nasibnya Piduka berikutnya, tapi kelihatan di sini aku membacanya bahwa opresi yang terjadi dalam dualisme laki-laki dan perempuan dan kemudian usia ini, penulisnya menempatkannya sebagai suatu opresi yang struktural gitu, dan kemudian perlawanannya secara kolektif untuk bisa memunculkan sebuah titik pembebasan gitu. Kalau misalnya secara personal itu akan kurang bisa membawa hasil. Itu yang dari terminal ketiga. Nah, kemudian saya lanjut ke tradisi kontemporer dan sakral profan. Nah, sejujurnya sih saya punya ekspektasi yang cukup besar gitu saat membaca novel ini, dalam artian saya membayangkan ada gambaran cukup detail tentang penari, terutama juga karena di beberapa dialognya
kenanga, dia bilang aku sudah tidak mau menari lagi. Berarti sebenarnya kenanga ini tidak terlalu asing dengan panggung sebenarnya. Nah, cuman memang ada penggambaran adegan tentang pertunjukan tari joget itu, tapi kemudian sebenarnya saya berespektasinya adalah ya si kenanga ini dalam artian bagaimana dia dinaik di atas panggung dan mengalami polemik yang terjadi antara bahwa tradisi dengan versus sakral profan itu juga nggak dimunculkan di tokoh si kenanga ini gitu aku pikir. Nah, yang itu saya pikir sebenarnya itu juga kalau saya boleh menariknya ke lebih jauh gitu. Itu juga terjadi di Jawa misalnya di tradisi wayang, di mana beberapa dalang yang merasa bahwa pertunjukan wayang itu ya harusnya mengandung nilai-nilai luhur gitu. Mereka sering mengkritik dalang lain yang biasanya terutama di babak gara-goro itu punakawan, terus kemudian muncul sindem. Nah sindemnya ini nyanyi, nah yang sekarang itu sering dengan sambil joget juga. Dan terkadang pada pertunjukan Pateliran itu juga dihadirkan pelawak gitu. Ya pelawaknya ini kemudian melucunya untuk hal-hal yang nyerempet seksual dan godain sinden ini. Nah, itu memang satu fenomena gitu dalam artian saat seni tradisi pada satu titik berusaha menjaga nilai-nilai luhur tanda kutip itu, dan kemudian juga tapi gimana ya untuk bisa diterima di saat ini. Nah, saya pikir kemudian sayangnya itu tadi karena menggunakan dialog antara kerta itu, jadi tidak terlalu terasa bahwa ini ada polemik yang benar-benar dihadapi, karena dua orang yang berdialog ini bukan pelaku seniman itu gitu, bukan pelaku seni itu, jadi tidak dimunculkanlah polemik yang dialami sendiri oleh pelaku seninya. Nah, tapi satu hal lagi yang menurut saya malah menarik dan jadi gitu, itu menurut saya malah ambivalensinya si tokoh Piduka gitu, dalam menyikapi tradisi dalam bentuk terjemahan lontar itu. Jadi sebenarnya kalau latar belakangnya adalah desa latar tempatnya, sebuah desa di Bali yang tidak bernama, dan sebenarnya penggambarannya bukan masyarakat yang kemudian sangat menjunjung tradisi, enggak juga, biasa gitu. Tapi Piduka pada akhirnya seperti orang yang sangat mengamini dan sibuk gitu dengan tradisi ini. Tapi menariknya ambivalensinya adalah dia menjadikan itu sebagai hal yang profan untuk menjadikan anaknya alat produksi. Jadi itu ambivalensinya menurut saya malah menarik di situ, dengan tidak dimunculkan melalui dialog, tapi lebih ke itu ceritanya dibangun gitu. Itu yang jadi menurut saya. Nah itu kemudian juga masih berhubungan dengan pendapat saya tadi yang tentang ambivalensi desa kota, bahwa penulis tidak menghadirkan Bali dalam lanskap budayanya ini bukan budaya yang masih sangat adatnya masih utuh, masih suci, masih murni dan bebas dari hal-hal yang profan. Itu hal yang menarik sih. Dan yang terminal yang kelima itu adalah kesakitan dan kenikmatan. Kenapa saya menarik ini? Karena saya pikir ada terasa sekali para tokoh ini dia hidupnya terjebak dalam pusaran itu gitu. Misalnya seperti Piduka, dia diceritakan kakinya punya penuh borok gitu, dan itulah kesakitan yang dia rasakan. Dia nggak bisa bekerja karena itu. Tapi pada sisi yang lain, dia akhirnya karena tidak bisa bekerja, dia merasa anaknya ini bisa dijadikan alat produksi gitu. Nah, kesakitan itu pada sisi yang sama berbarengan dengan dia seperti menikmati proses untuk membuat ramuan, terus kemudian berinteraksi dengan kepuh yang bandarnya joget ini gitu. Jadi dia seperti ada kenikmatan dan kesakitan pada saat yang sama. Nah, kemudian juga Piranti yang sebelumnya dia waktu ketemu Pak Piduka sebelum menikah, dia merasa sepertinya pernikahan ini akan membawa kenikmatan gitu, karena Pak Piduka terlihat seperti orang baik-baik dan ramah gitu. Ternyata pada perjalanannya tidak senikmat itu juga gitu.
Nah sebenarnya kemudian juga kalau kenanga dia digambarkan secara cukup datar sebenarnya, kemudian dia selalu digambarkan sebagai perempuan yang murung, muram, dan kemudian dipenuhi bayang-bayang akan ingin bunuh diri untuk bertahan dari awal sampai akhir cerita. Tapi kemudian kita bisa membaca sedikit kenikmatan yang dia peroleh saat membayangkan aku bunuh diri tepat seperti apa ya gitu. Dan kemudian menuliskan kegelisahannya di buku harian, itu ada satu kenikmatan di situ. Nah kemudian saya kan pada titik terakhir pada akhirnya Kepuh juga tadi terlewat. Kepuh juga satu orang yang sangat terlilit dalam jebakan kenikmatan dan kesakitan itu. Dia sakit karena hubungan percintaan yang berakhir, dimana itu juga sebenarnya kompleks, tidak bisa dilihat secara sekilas karena melibatkan beberapa isu seperti homofobia. Jadi kemudian kegagalan hubungan itu kan dia kesakitannya itu ditumpuk terus dan kemudian saat dia melakukan kekerasan terhadap Parwa, itu adalah dia mungkin merasakan kenikmatan gitu, dalam artian dan pembalasan dendam, dan mungkin secara hasrat seksual juga terbalaskan, tapi itu kan digerakkan oleh rasa sakit gitu. Jadi besar sekali rasa sakit dan rasa nikmat itu dalam tokoh-tokohnya sangat terjebak di situ. Nah pada akhirnya tujuan saya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya siapa sih yang memiliki kepemilikan atas kenikmatan. Nah ini kembali lagi tetap masih di dalam kerangka dualisme yang kemudian saya jadikan kenikmatan itu seperti mimpi dan juga ilusi. Asik. Jadi dalam artian begini, satu titik sebetulnya tradisi ini menawarkan kenikmatan, misalnya dari lontar itu seakan-akan kehidupan seksual piduka akan aman jika mengikuti perintah atau resep-resep yang ada di situ. Tapi kemudian itu menjebak juga untuk si kenanga, itu bukan menjadi hal yang kenikmatan tradisi itu. Dan kemudian juga kota mungkin dia memberikan seperti konsep kemapanan dengan bisnis pariwisatanya, tapi itu pun juga ternyata bukan hal yang nyata juga gitu. Pada kenyataannya tidak sebahagia itu. Nah kemudian pada akhirnya saya merasa bahwa kehidupan orang-orang atau tokoh-tokoh dalam novel ini seperti menekankan keniscayaan duka gitu dalam kehidupan manusia, dan juga bahwa dualisme yang sangat terasa itu saya pikir bisa ditarik sampai ke konsep-konsep yang pemikiran lokal gitu, dalam artian tentang Rwa Bineda, bahwa semuanya tentang dualisme yang kayak gitu tuh sangat-sangat terasa sih. Dan pada akhirnya aku pikir kesimpulannya bahwa siapa sih kemudian yang memiliki kenikmatan, ya tidak ada yang menikmati kenikmatan gitu, karena kenikmatan selalu hadirnya seiring dengan kesakitan itu sendiri. Jadi aku pikir novel ini kalau misalnya saya boleh serap gitu, apa pesannya, seperti mengingatkan pembacanya bahwa kenikmatan itu tidak sesuatu yang selalu ada, dan untuk pencariannya adalah sesuatu yang butuh merasakan kesakitan gitu sih aku pikir. Agak panjang ya Doni, sorry, mungkin itu sih. Mantap. Mantap, ini banyak banget Bang. Seperti yang gue bilang di awal gitu kan, maksudnya sebagai novel ini terlalu banyak banget yang ingin dibahas gitu, dan ya udah nanti lah kita tanggapan dia, kita nanya ini dulu, kita langsung ke novelis kita ini, novelis KSK untuk hasil pembacaannya gitu ya. Silakan Bang Nidu. Idola.
Ya, terima kasih. Selamat buat Juli terbitnya novel ini. Aku ada Safar di situ jadi nggak tahu mau ngomong apa. Takut ya? Takut aku sama Safar. Ya, ada beberapa hal yang aku jadikan catatan dalam pembacaanku terhadap Kulit Karat Piduka. Tapi catatanku belum selesai, jadi tidak akan banyak-banyak lah ngomongnya. Karena beberapa hal aku baca ulang di beberapa bagian yang aku belum bisa masuk gitu. Novel ini dibuka dengan kematian, sekaligus juga ditutup dengan kematian. Kematian di pembuka terjadi pada 1 atau 2 ekor monyet yang kulitnya diambil untuk jadi satu ramuan yang dipercaya oleh si Piduka untuk anaknya si Kenanga yang akan menjadi penari joget. Nah, ramuan itu dipercaya sedemikian rupa akan memikat laki-laki penonton joget itu untuk memberikan saweran semacam itu, atau apa di sini kalau bentuk pertunjukannya sudah berubah, mereka sudah pesan tiket gitu, untuk melihat pertunjukan. Nah, aku berharap sebetulnya ketika memasuki tokoh si Kenanga, dia digambarkan sebagai calon penari yang sudah dipersiapkan, yang diinginkan oleh bapaknya, juga sudah diharapkan oleh siapa namanya? Oleh si Kepuh yang punya grup joget itu. Nah, tapi aku tidak mendapatkan gambaran yang mendetil mengenai bagaimana sebetulnya pertunjukan joget itu sendiri. Ada bagian ketika Kenanga mengenang lagi masa kecilnya, ada gambaran seperti apa sebetulnya pertunjukan joget itu. Kenanga masih kecil, bermain-main dengan teman-temannya, dan dia menyaksikan pertunjukan joget. Nah, sepengetahuanku, joget di Bali ini memang dari semula tidak sakral. Dia bentuknya hiburan untuk seperti tari-tari pertunjukan yang di beberapa daerah juga sama gitu. Seperti panggung dangdut misalnya, organ tunggal dan sebagainya. Nah, tapi juga mungkin satu-satunya pertunjukan yang masih menggunakan arena, konsepnya masih berbentuk arena dalam sebuah kalangan, penari di tengah-tengah, penonton di sekitarnya, yang itu terlibat langsung dalam pertunjukan itu. Di daerah lain atau di dalam bentuk-bentuk tarian lain kita sudah tidak menyaksikan itu. Dan sepertinya konsep pertunjukan ini hanya ada di Bali yang tersisa gitu, yang bentuknya masih arena. Nah, tapi ini juga aku tidak mendapatkan gambaran yang cukup memadai dalam penggambaran konsep joget ini, pertunjukannya seperti apa gitu. Sekalipun misalnya ada penonton yang ingin ikut menari seperti apa, ada beberapa persoalan yang dibicarakan. Bagaimana perubahannya misalnya, ada yang tadi Dianita sampaikan,
dualisme yang terjadi di dalam dialog antara si Nyoman dan si Kerta kalau tidak salah di warung kopi. Di satu sisi pertunjukan joget ini dianggap porno, dianggap tidak sopan dan sebagainya. Di sisi lain mereka mengidealkan bahwa ada pertunjukan yang joget yang tidak porno. Nah, tapi lagi-lagi ada dilema di dalam satu grup si joget ini gitu. Kenapa? Karena si penonton justru menginginkan apa yang biasa mereka dapatkan dalam pertunjukan joget. Ada kasus yang dibahas misalnya di satu daerah, dibicarakan dalam obrolan si Nyoman ini, ketika satu grup joget itu tidak menampilkan pertunjukan yang diinginkan oleh penontonnya, kemudian mereka disoraki sedemikian rupa karena menghadirkan pertunjukan yang tidak sesuai keinginan penonton. Alasannya karena pemerintah melarang, pertunjukannya dianggap tidak sopan. Nah, lalu bagaimana pertunjukan yang sopan? Itu dibahas sedemikian rupa oleh dua tokoh itu. Tapi dua tokoh ini pun kemudian bermasalah gitu. Dibicarakan oleh dua tokoh ini. Mereka berbicara antara porno dan tidak porno, antara bagaimana kesenian itu seharusnya dan tidak seharusnya, bagaimana kesenian yang didukung oleh yang diinginkan oleh pemerintah, bagaimana anggapan terhadap joget itu sebagai sesuatu yang akan merusak moral, merusak kebudayaan Bali dan lain-lain gitu. Tapi konsepsi-konsepsi semacam itu juga kemungkinan dalam pertunjukan tari itu kan munculnya belakangan gitu. Katakanlah mungkin ketika Bali sudah menjadi satu wilayah yang memang kita ketahui bersama sebagai tujuan pariwisata, maka hal-hal yang sebelumnya lazim saja dalam masyarakat itu harus disesuaikan dengan kepentingan pariwisata itu sendiri, atau untuk kepentingan pencitraan Bali itu sendiri gitu. Bagaimana sesuatu yang oleh pusat-pusat pemerintahan misalnya dianggap tidak sesuai, yang padahal sebelumnya biasa saja, dalam masyarakat itu sesuai saja gitu. Nah, itu kemudian dibicarakan sedemikian rupa di dalam novel ini. Aku tertarik pada hal-hal semacam itu gitu. Nah, hanya saja kemudian si tokoh Kenanga yang adalah anaknya si Piduka ini yang dipersiapkan untuk menjadi calon joget, bahkan dia cukup cantik, alhamdulillah, pinggulnya seperti apa, bebek, bahkan sudah punya julukan sendiri gitu di dalam masyarakatnya. Malah tidak ada satu kali pun si Kenanga menari. Kita diberitahu oleh narator bahwa menari adalah keinginan si Kenanga itu sendiri. Artinya Kenanga memang terbiasa menari dan menjadi bagian dari pertunjukan tari. Kenanga juga dibicarakan oleh masyarakat yang menunggu dia menjadi penari, juga diharapkan oleh ayahnya, oleh ibunya demi mendapatkan uang kalau keluarganya, karena dari menari itulah dia bisa mendapatkan uang. Dan toh selama ini menurut si Kenanga dia juga mendapatkan uang dari menari gitu, karena dia masih sekolah. Nah, hanya saja kita tidak menemukan seperti apa sebetulnya pertunjukan tari yang bisa atau biasa ditampilkan si Kenanga sebelumnya, bahkan ketika dia digadang-gadang untuk menjadi calon penari joget. Kita tidak mendapatkan gambaran itu.
apakah sebelumnya si Kenanga ini memang belajar menariknya itu untuk jadi penari joget atau untuk menjadi penari yang lain gitu. Saya tidak tahu persis ada berapa banyak bentuk tarian di Bali, berapa banyak pertunjukan dari yang sakral sampai yang profan di Bali yang mungkin antara satu tarian dengan tarian yang lain akan berbeda gitu. Artinya ketika seseorang belajar tari Jawa misalnya, kan juga belum tentu dia mampu menarikan jaipongan di Sunda semacam itu. Nah, kita tidak diberi gambaran oleh narator tarian seperti apa yang sebelumnya dikuasai oleh si Kenanga. Itu lalu saya tertarik pada beberapa naskah yang ditemukan oleh si Piranti yang kemudian dibaca sama dia beberapa kali gitu terkait misalnya urusan seks laki-laki, bagaimana memperbesar, memperpanjang dan lain-lain itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat di desa itu, dan itu sudah dikuasai oleh si Piduka bahkan sebelum dia memperistri si Piranti itu. Nah, ini menarik sebetulnya jika dieksplorasi lebih lanjut. Ada banyak potensi di sana dengan beberapa hal yang bagi saya misalnya itu agak lucu dan karena kita membacanya begini, di beberapa bagian kalau minum obat itu harus menghadap ke selatan. Nah, kalau di cerita-cerita silat misalnya atau di cerita-cerita perdukunan, kita sering menemukan bahwa berbagai ramuan yang dicampurkan itu memang tampak asal-asalan dan tampak tidak memungkinkan untuk didapatkan. Misalnya harus dari daun tertentu diambilnya pada malam tertentu dengan syarat-syarat tertentu sedemikian rupa yang justru itu sangat kecil kemungkinannya untuk didapatkan. Nah, justru karena kecilnya kemungkinan itulah yang menjadikan satu ramuan itu menjadi sedemikian berharga. Nah, tapi narator hanya menyampaikan bahwa naskah-naskah itu ditemukan oleh si Piranti di sebuah laci, lalu dia baca ulang beberapa bagian yang sepertinya itu adalah milik si Piduka suaminya, karena yang pendidikannya atau bacaannya jauh lebih banyak itu si Piduka. Bagaimanapun dia punya latar belakang dari keluarga yang secara kasta berbeda dengan si Piranti istrinya itu. Nah, tapi ini pun oleh Juli saya pikir tidak dieksplorasi lebih lanjut bagaimana naskah-naskah ini bisa sangat memungkinkan berpengaruh pada apa yang akan dilakukan oleh tokoh-tokohnya, terutama oleh si Piduka itu sendiri. Apakah dengan dia memiliki naskah-naskah itu misalnya kelamin si Piduka itu memang besar dan panjang dan kuat sebagainya dan lain-lain, itu tidak ada gitu. Tidak saya tidak mendapatkan gambaran seperti itu. Dan di beberapa bagian narator itu juga melakukan gugatan terhadap Tuhan, terhadap kebijakan pemerintahan dan lain-lain. Tokoh-tokohnya yang Dianitas bilang sebagai dualisme itu terjadi terus-menerus. Tapi di bagian naskah itu si narator ini tidak memberikan gambaran yang lebih lanjut gitu, tidak dibongkar lagi sebetulnya apa kepentingannya misalnya si Piduka mempelajari itu semua.
Karena apalagi ketika dia sudah pincang kakinya dan itu tidak sembuh-sembuh, apakah koleksi si Piduka memang misalnya hanya naskah lontar yang hanya untuk kepentingan keperkasaan, tapi dia tidak memiliki naskah dari lontar itu untuk pengobatan misalnya seperti itu. Lalu saya menduga pada bagian itu sebetulnya mungkin daging kera atau kulit kera itu juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, misalnya seperti itu. Dalam kebudayaan saya misalnya, atau kita juga sering lihat di pasar-pasar tukang obat, sekarang masih ada atau enggak ya, tukang obat di pasar yang jualannya aneh-aneh, termasuk tengkorak kera gitu, daging kera, daging ular dan lain-lain, yang justru itu dijual di pasar di tempat saya dengan pemahaman masyarakat itu dapat menjadi obat tertentu dalam sakit kulit dan lain-lain. Ketika saya kecil, saya pernah ditawari untuk memakan daging kera misalnya oleh keluarga saya karena borokan. Kayak semacam itu gitu. Nah tapi ternyata enggak gitu. Oh ya mungkin ya di Bali tidak seperti itu pemahaman masyarakatnya gitu. Nah hanya saja seperti apa kemudian si kulit kera ini akan dimanfaatkan oleh si Piduka. Menarik sebetulnya bagaimana Piduka berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan ramuan yang dia percaya akan membawa dia pada kesejahteraan. Kulit asahan sebutnya ya. Kulit asahan dari kulit kera ini gitu. Bagaimana kulit kera itu dijemur lalu diasah di bambu sedemikian rupa yang tetes-tetesannya itu akan dioleskan pada tubuh si penangnya. Nah tapi juga di beberapa bagian sebetulnya sepertinya Juli menyimpan clue yang tersebar di beberapa titik bahwa si Piduka ini tidak akan bahagia selama hidupnya karena dia sudah dikutuk oleh orang tuanya gitu. Apapun yang ingin dicapai oleh Piduka itu tidak akan terrealisasi gitu. Dia keluar dari keluarganya, mungkin dari kastanya, karena dia menikahi Piranti yang orang tuanya si Piranti itu sebelumnya adalah pembantu di rumahnya si Piduka. Nah di beberapa bagian ketika si Piduka ini membayangkan atau melamun, itu terulang gitu peristiwa-peristiwa dia di masa lalunya dia, dan dia memang sudah dikutuk untuk tidak bahagia, untuk tidak sejahtera hidupnya, dan dia miskin selamanya. Dan begitupun orang-orang yang lainnya, termasuk ibunya Piranti misalnya, bahwa ya orang yang miskin ya selamanya akan seperti itu. Sekeras apapun dia berusaha untuk mengubah status sosialnya misalnya, ya tidak akan berhasil. Nah ini kan satu keyakinan yang memang tidak bisa dibongkar oleh siapapun gitu. Bahkan sekeras apapun usahanya, kalau memang pada ujungnya dia dia adalah orang miskin, ya dia akan tetap miskin. Keyakinan ini yang terus-menerus dihadirkan oleh narator novel ini. Lalu ya perselingkuhan, seks, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya itu justru tema-tema itulah yang saya pikir dieksplorasi lebih jauh oleh Juli ketimbang apa-apa yang sebetulnya saya harapkan gitu ketika memasuki novel ini. Saya ya itu juga mungkin kekeliruan saya ketika berharap yang lain daripada apa yang dihadirkan.
Saya mengandaikan, oh ya, bagaimana narator menarasikan kulit kera itu sedemikian rupa gitu, bahwa suatu suatu ramuan yang memang dipercaya akan menghasilkan sesuatu itu dikerjakan juga sedemikian rupa gitu. Tapi di dalam novel ini kan mempersiapkan ramuan itu hanya menjadi bagian-bagian kecil saja yang terpisah-pisah di beberapa bab di dalam novel ini gitu. Tapi sebagian besar justru bagaimana kompleksitas kehidupan satu keluarga ini. Justru si Piranti itu sendiri bukan, ya dia ibu yang baik tapi juga ternyata tidak setia kepada suaminya gitu. Hal-hal semacam itu yang justru oleh si suaminya tidak pernah diketahui. Lalu seperti yang Dianita bilang, kesakitan si Kepuh yang adalah pemilik joget itu, pemilik grup joget itu, yang justru yang diinginkan bukanlah si Kenanga, tapi dia menginginkan Parwa gitu, adiknya Kenanga. Dia mendekati keluarganya Piduka, yang dia inginkan justru bukan Kenanga, kalaupun Kenanga yang dijanjikan untuk menjadi penari joget, karena dia sedang kekurangan penari gitu. Tapi yang disasar justru bukan Kenanga, tapi si Parwa lah yang kemudian menjadi korban berikutnya dari entah rantai atau lingkaran setan itu gitu. Karena ternyata si pemilik tempat joget ini pun ya memiliki dendam dan hal-hal lain yang itu berhubungan dengan kakaknya si Piduka. Nah tapi kita nggak pernah tahu persis sebetulnya bagaimana hubungan antar tokoh satu sama lain ini. Masing-masing tokoh punya kehidupannya sendiri, dan itu hanya dibongkar dan dinarasikan lewat kenangan yang terjadi. Nah, dalam novelnya Juli, perpindahan antara satu peristiwa kepada kenangan yang juga menjadi narasi peristiwa, bahkan dialog berkepanjangan, itu tidak ada jeda sama sekali. Jadi bisa langsung masuk begitu saja. Di beberapa bagian mungkin kalau kita tidak cukup jeli akan loh kok lompatnya ke sini gitu. Tapi ternyata itu masuk ke dalam peristiwa di masa lalu si tokoh yang sedang dinarasikan. Dan itu berulang seperti itu polanya. Nah, hanya saja dan di dalam pembayangan tokoh-tokoh itu ya mereka hidupnya di sana justru gitu. Justru aku menemukan kehidupan masing-masing tokoh itu ada di dalam kenangan-kenangan yang mereka ulang-ulang itu. Bahwa kehidupan si Piduka itu ada jauh dalam ketika orang tuanya sakit dan lainnya. Bahwa kehidupan si istrinya, si Piranti ini justru dengan kekasihnya gitu. Bukan dengan Piduka. Bukan dengan Piduka dan anak-anaknya di keluarga itu, tapi kehidupannya justru dengan kekasihnya, dengan masa lalu dia bersama ibunya yang ketika masih menjadi pembantu di rumah Piduka. Nah, kehidupan si Kenanga justru berada dalam catatan hariannya ketimbang kesehariannya berada di dalam keluarga Piranti itu. Hal-hal semacam itu. Lalu yang anak yang paling kecil si Parwa itu juga malah, nah aku sebetulnya jauh lebih tertarik pada tokoh yang anak kecil itu dan jauh lebih simpati kepada tokoh itu gitu. Bagaimana dia hadir dengan segala keluguannya dan tidak punya tendensi apapun dalam berbagai persoalan. Dia ingin belajar sebagaimana laki-laki seharusnya belajar sedari kecil, yang itu menjadi posisi yang membuat iri perempuan lain karena posisi perempuan tidak bisa belajar sebagaimana laki-laki. Dia ingin belajar menembak dan sebagainya. Tapi kemudian dia juga yang mengeksekusi di akhir cerita gitu. Dia menjadi korban kekerasan, tapi dia juga yang kemudian menghancurkan segala
harapan si Piduka, dia yang mengeksekusi Piduka di akhir cerita. Dan aku melihat dibanding tokoh-tokoh yang lain, justru tokoh si Parwa ini yang lebih utuh dari awal sampai akhir. Bisa kita bayangkan bagaimana dia sebagai sosok yang selesai gitu. Sementara tokoh-tokoh yang lainnya memang mengalami dualisme terus-menerus seperti yang disampaikan Dianita tadi. Mungkin itu dulu dari saya. Maaf kalau kepanjangan. Iya, emang sangat kompleks ya novel Kulit Kera Piduka ini, makanya aku dari awal bilang kalau sangat sulit untuk ketika ditanya ini novel ini bercerita tentang apa gitu, karena emang banyak banget gitu. Kutukan keluarga yang pada akhirnya menceritakan keluarga masing-masing, pengalaman personal dia dan segala macam. Dan seperti yang dibilang Nidu sama Dian gitu, fondasi cerita ini sebetulnya ada di nostalgia ketika entah ngelihat apa, entah lagi di posisi apa, tiba-tiba masuk dialog dari masa lalu gitu, dan itu yang membentuk masa kini gitu. Strategi narasi yang dipakai oleh Julie juga mengulang fondasi itu gitu. Nostalgia, dualisme. Aku sempat nggak ngelihat sebetulnya ada di posisi mana sih pengarang ini gitu, narator atau pengarang untuk Kulit Kera Piduka, sehingga selalu ada dualisme itu gitu. Dan yang jadi pertanyaan adalah yang sangat aku sayangkan adalah ketika kulit kera itu yang sebetulnya adalah Chekhov gun ya sebetulnya di sini, karena di akhir bakal dijelaskan gitu. Jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu dieksplor, dan banyak hal yang mungkin karena terlalu kompleks sekali ceritanya gitu. Cerita terlalu kompleks, terlalu banyak yang diinginkan Julie. Nah itu menurut aku, sebelum ke Julie kita ke ini dulu kali, ke pembicara menanggapi gitu. Menurut kalian gitu, dengan cerita yang kompleks model begini gitu, strategi narasi yang digunakan Julie untuk novelnya itu gimana? Menurut kalian, Dian atau Mang Nidu boleh? Silakan. Dian dulu kali. Tadi aku menyampaikan cukup beberapa kali terkait strategi naratif yang digunakan dialog berpanjang-panjang. Tadi Bang Nidu juga menyampaikan. Yang aku pikir kemudian pada beberapa titik jadi gagal menyentuh hal-hal yang sebenarnya itu bisa dieksplorasi melalui deskripsi gitu. Aku pikir misalnya terkait kejiwaan kepuh gitu, misalnya aku ambil contoh, ada satu adegan di saat dia melakukan sodomi kepada Parwa, dan itu kemudian ada dialog yang panjang sekali tentang dia dendam kepada paman si Parwa ini, terus kemudian kamu akan menjadi targetku, target pembalasan dendam. Nah, yang aku pikir kan gini sih sebenarnya, bahwa saat nostalgia masa lalu itu kemudian menyebabkan trauma, itu masuknya ke alam bawah sadar gitu, ke psikologis alam bawah sadar. Dan itu aku pikir akan lebih baik jika digarap melalui deskripsi, misalnya laku tokoh ini, misalnya dia tidak bisa mengendalikan kesadarannya, itu udah lepas gitu saat dia ingat sesuatu, kemudian mulai dialog mungkin disampaikan hal-hal yang tidak mungkin tidak sinkron atau gimana, atau kemudian juga tindakannya itu udah lepas kontrol aja karena ada trauma, ada rasa sakit yang mengendalikan dia. Aku pikir jadinya itu sih. Dan dialog itu pada akhirnya itu tadi aku sempat catat juga, pandangan penulis sangat-sangat bocor gitu. Aku pikir misalnya jika mungkin pemilihan yang sadar gitu tidak menghadirkan lanskap kota, memang sengaja tidak menghadirkannya, tapi kemudian aku pikir juga polemik yang terjadi antara dualisme ini itu bisa dihadirkannya melalui cara yang lebih
deskriptif itu sih. Aku pikir penggunaan dialog yang terlalu banyak itu kelemahannya di situ. Jadi terlalu banyak stylenya gitu ya, tanpa show gitu. Jadi kita pembaca dihadapkan kepada dialog dan dibiarkan berimajinasi sendiri kali ya. Mungkin gitu. Kalau Mang Nidu gimana, Bang? Aku sih melihatnya lebih pada bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu itu dihadirkan oleh Juli itu dengan pola yang sama bagi semua tokohnya. Di beberapa bagian dengan keberulangan, dengan strategi berulang yang sama gitu, justru ini menjadi tidak menarik di bagian selanjutnya. Ketika si Piduka masuk kepada masa lalu, dia duduk melihat cermin lalu dia masuk ke masa lalunya. Si Piranti melihat jam tangan pecah, buka surat-surat, dia masuk kepada masa lalunya. Yang lain-lain, tokoh yang lain juga seperti itu. Dia duduk sendirian menatap langit-langit, si Kenanga menatap langit-langit kamarnya, lalu masuk juga ke masa lalunya gitu. Nah, pola yang sama berulang bagi semua tokohnya. Aku pikir barangkali mungkin bisa dibuat strategi yang berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, bagaimana sesuatu bagaimana masa lalu itu kemudian hadir lagi dalam kehidupan hari ini gitu. Bukan semuanya karena melihat sesuatu, ini kan seolah karena melihat sesuatu lalu ingatan masa lalu itu hadir sedemikian rupa dan dihadirkan dalam dialog-dialog, dalam narasi dan dalam peristiwa. Padahal kadang-kadang kita mencium bau sesuatu saja kita ingat mantan gitu. Aduh, Kan kan bisa begitu Bang ya. Ya artinya tidak melulu harus melihat mantan gitu untuk ingat mantan, tapi mencium sesuatu yang mungkin baunya mirip bau parfum atau apa seseorang, bahkan mungkin tiba-tiba mencium bau nasi goreng ingat seseorang juga gitu loh. ingat satu. Artinya sesuatu ingatan masa lalu ketika hadir kepada tokoh-tokoh itu bisa melalui berbagai cara gitu, bukan melulu hanya dengan cara melihat sesuatu juga yang kemudian masuk ke dalam masa lalu. Nah, kupikir strategi yang berulang dan sama di semua tokoh ini yang Susah juga ya nulis gini. menjadikan novel ini ya Udah. tidak asik di bagian-bagian itunya gitu. Padahal Juli menggarap perpindahan peristiwa itu tidak lagi mengandaikan pembaca harus jeda dulu gitu, karena Juli tidak menghadirkan penjedaan yang biasanya ditandai dengan subbab atau titik 3 bintang secara teknis ya, hal-hal semacam itu, tapi kan tidak gitu. Dia langsung di dalam satu gambaran yang sama, misalnya di semua bagian seperti itu. Hanya saja caranya yang aku pikir mestinya bisa dicobakan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya itu berbeda, tidak sama seperti itu. Itu sih. Oke Bang. Kita mungkin langsung masuk ke Juli kali ya. Apa namanya? Tentang pilihan kamu gitu, menggunakan narasi yang seperti itu, pilihan kamu untuk apa namanya? Memilih untuk menghadirkan dualisme tiap hal gitu, mempertentangkan dua hal gitu. Entah tiba-tiba ada tokoh yang baru yang mengobrolin ini dan segala macam, dan itu menjadi suatu pertentangan dari awal sampai akhir. Dan mungkin pertanyaannya lebih, kenapa semuanya harus dapat porsi gitu? Itu sih mungkin. Oke, terima kasih teman-teman di Romana, Nidu, Dian, dan Doni. Kalau aku sendiri perihal yang pertama kompleks itu karena memang aku kondisikan sebuah warung itu
dia nggak punya sebenarnya topik yang acak gitu, membicarakan satu hal dengan detail panjang, tapi lebih ke sedikit-sedikit, ini membicarakan A sedikit-sedikit, membicarakan B sedikit-sedikit gitu. Jadi aku sebenarnya mengcopy apa yang terjadi di warung itu gitu, dan mempertemukan orang kota dengan orang desa gitu, karena hal-hal yang dibicarakan pun kadang pertentangannya adalah bagaimana di sana dan bagaimana di sini. Perihal joget, jadi joget ini 3-4 tahun yang lalu adalah sebuah sebuah joget adar ya, joget porno atau yang disebut joget ngebor. Itu tuh baru muncul setelah bom Bali. Tepatnya itu dia meniru apa yang terjadi pada masa itu Inul. Jadi dia mengcopy apa yang dilakukan Inul dengan joget dengan tarian ngebor itu, terus dipadukan dengan joget ngebor gitu. Nah, apakah dulu, ini juga mungkin sedikit menjawab pertanyaan itu, apakah dulu tidak begitu itu? Nah, dulu tuh ada sebenarnya pakemnya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah itu adalah pemerintah di utara itu mencoba untuk melakukan banyak hal gitu. Yang pertama adalah mengajak rapat kepala desa masing-masing desa itu dan memberitahukan bahwa siapapun yang mengundang joget ngebor ini dan tidak mengundang joget yang yang menggunakan pakem itu tuh tidak akan mendapat sumbangan semacam itu. Tapi kepala desanya tidak berani karena memang dia lebih takut tidak mendapat ini ketimbang dimusuhin oleh masyarakat gitu, karena bagi dia bukan dia sendiri yang pengen tapi masyarakatnya gitu. Dan memang benar apa yang disampaikan itu bahwa joget itu memang profan gitu, bahkan dari dulu ketika masih bajak sawah dan lain sebagainya, habis kegiatan di sawah yaitu joget gitu, sampai akhirnya perubahannya itu dimiliki satu orang, hanya kerajaan. Terus orang-orang tuh harus membayar ke sana dan kerajaan yang mengasih gitu, memberikan, sampai akhirnya siapapun bisa gitu di arena. Itu satu hal soal joget, dan aku mengcopy apa yang terjadi gitu, apa yang dilakukan pemerintah untuk menganggap bahwa joget ngebor ini bukan budaya Bali gitu. Jadi yang budaya Bali yang joget yang lain gitu. Tapi pertentangannya adalah di desa itu tuh tidak ada yang terlalu memikirkan bagaimana arah bangsa ini gitu. Yang paling memikirkan itu adalah ya itu pengamat kebudayaan gitu. Jadi anak-anak tuh nggak bagus nonton ini gitu. Tapi bagi masyarakat di desa ya biasa aja gitu. Jadi menganggap itu, kalau aku malamnya menari dengan penari joget gitu, besoknya aku masih tetap bisa bekerja, bisa pergi ke sawah, buruh dan lain sebagainya gitu. Tapi apa yang dipikirkan oleh orang-orang kota itu adalah rusak gitu. Apa yang ditonton di arena dan ditonton oleh anak-anak itu nggak bagus gitu. Jadi anak bangsa ini nih nggak jelas nanti kalau terlalu sering nonton itu gitu. Jadi tidak terlalu memikirkan, mungkin bisa aja anak-anak itu nonton film porno atau apa, tapi tidak menganggap itu terlalu penting kan, tidak disaksikan banyak orang yang semacam itu. Jadi memang di sana ada dualisme kota dan desa, terus bagaimana pengamat kebudayaan dan masyarakatnya sendiri menganggap itu biasa aja sebenarnya gitu. Kayak gitu sih. Kalau untuk strategi penceritaanmu gimana tuh, Jul? Nah, itu Motifnya mungkin sederhananya ketika tokoh-tokoh ini tiba-tiba hadir, lalu ketika dia bernostalgia, nostalgia itu yang akan menjadi fondasi cerita selanjutnya gitu. Nah itu berulang terus itu kenapa kamu memilih gaya bercerita model begitu gitu? Itu bahkan aku nggak sempat kepikiran gitu, dan aku berterima kasih sekali gitu mendapat informasi itu. Jadi yang aku coba pikirkan adalah tidak menambahkan itu jeda itu bintang itu, karena aku pikir membuatnya seperti mengalir gitu.
tapi ternyata itu bisa jadi bumerang juga buat aku ketika aku melakukannya untuk semua karakter itu. Dan ya aku baru kepikiran tadi ketika disampaikan, dan menurutku memang apa namanya ya aku mau mengamini kritik itu gitu. Jadi yang aku tulis di sana adalah hanya dari penglihatan gitu, tidak ada bau, sentuhan dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya itu bukan strategi khusus, dan cuman strategi khususnya ya aku tidak menambahkan jeda. Jadi bahkan kamu tidak melihat ada bintang di sana, jeda-jeda itu, bahkan catatan kaki semacam itu sih. Ya itu sih. Iya, karena pengulangan itu aku ngelihatnya jadi suatu pola gitu. Kalau tanpa nostalgia cerita ini nggak akan bergerak gitu. Jadi setiap tokoh itu harus ketemu suatu sebab, lalu dia mengingat masa lalu dan akhirnya menjadi hari ini gitu. Kayak misalnya tokoh yang menarik itu kan tokoh Kekuh ya, aku lupa namanya. Kekuh yang dia memiliki apa ya? Memiliki keganjilan soal tiba-tiba mempertanyakan identitas seksualnya gitu kan. Nah itu kan ketika dia itu harus berangkat dulu ke masa lalu. Nah hal-hal itu yang kupikir apa jangan-jangan ini strategi yang kamu lakukan untuk menceritakan semua tokoh-tokohmu gitu. Dan kenapa sih harus semua tokoh-tokoh itu harus diceritakan gitu? Kenapa kamu nggak memilih satu hal yang menurutmu sangat potensial gitu, yang mungkin tadi dibilang itu kan apa namanya? Mungkin jadi hanya beberapa tokoh yang berhasil gitu. Itu kenapa ya? Itu sebenarnya ingin kayak semacam nutup lubang sih, dan kayak aku ingin menghadirkan sebab akibat gitu. Jadi si Kepuh ini berlaku A, itu kenapa bisa sampai A gitu. Ya jadi sebenarnya ingin biar semua terisi aja sih gitunya. Maksudnya yang mungkin ide awalnya itu adalah kayak semacam membentuk semestanya biar lengkap gitu. Gitu sih untuk menjaga kausalitas itu ya. Iya. Meskipun sebetulnya dengan apa namanya? Kurangi 2-3 tuh bisa aja gitu kan. Apalagi dengan banyaknya apa namanya? Pandangan-pandangan yang sangat bertentangan, yang dualisme tadi yang dibilang Dian kan, itu kan kentara banget gitu. Nah kalau sikapmu itu gimana sih Jul menanggapi segala pertentangan yang ada di novelmu gitu? Kalau aku itu kan emang kayak semacam aku banyak maunya tuh. jadi agak kayak semua pengarang banyak maunya. Jadi kalau soal joget itu aku lebih kepada yang aku kembali ke masyarakat itu sendiri sih. Maksudnya mereka tuh menganggapnya itu biasa, ya memang itu biasanya gitu. Maksudku mereka tahu baik-baik saja gitu. Tapi kadang kan pemikiran yang orang luar yang malah menilai itu sangat berlebihan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau soal pariwisata, ya aku kalau di Bali dan bahkan beberapa tulisanku memang aku menghindari Bali versi kartu pos gitu yang sangat indah gitu. Gimana maksudnya lengkap gitu, eksotis dia dilihat, tapi sebenarnya juga dia juga banyak menyimpan sisi gelap gitu. Dan itu sebenarnya yang ingin aku gambarkan gitu dong. Dan posisiku pada pariwisata ya aku selalu kalau ada kesempatan untuk bicara gitu, itu tuh Bali itu udah 70% berpengaruh sama pariwisata gitu. Sedikit aja kena senggol, misal gunung meletus gitu, itu sangat berpengaruh, apalagi hari ini ketika bicara pandemi itu tuh satu penerbangan internasional ditutup tuh udah lumpuh gitu. Maksudnya ada hal-hal di bagian Bali lain yang memang bisa digali potensinya gitu, seperti pertanian dan perikanan gitu. Tapi memang ya ini tidak digarap secara matang karena terlalu terpengaruh oleh ilusi pulau surga itu. Jadi seakan-akan apa yang ditulis Gofar Rubias itu adalah yang maksudnya ini paginya dunia segala macam, pulau surga dan lain sebagainya. Dan mungkin lebih ke arah mempertanyakan dia mau sampai kapan gitu maksudku. Ya, aku sebenarnya ingin ya ada tendensi menyuarakan itu sih.
Itu kenapa aku lebih cenderungnya dia masukinnya di dialog, karena menurutku mungkin ini cara yang kreatif gitu ya, dari pandanganku, alih-alih mendeskripsikannya sebagai narator gitu. Tapi aku lebih meminta untuk karakterku yang harus ngomong gitu. Jadi karakter-karakter yang aku reka itu sebenarnya yang harus menyampaikan apa yang sebenarnya ingin aku sampaikan gitu. Itu sih. Makanya ada sebenarnya aku posisi ya ngobrolan di warung, ada posisiku di sana sebagai masyarakat. Aku ingin dia yang menyuarakan gitu. Jadi bukan melalui narator yang menunjukkan, tapi karakterku yang harus ngomong. Jadi dia sebenarnya representasiku di sana sebagai masyarakat kelas bawah gitu, masyarakat desa gitu, yang berhadapan dengan mahasiswa yang dari kota terus bawa pandangan-pandangan kota itu pulang gitu. Seakan-akan apa yang dilakukan di desa itu yang salah gitu, dan apa yang didapat dia di kota itu yang benar gitu. Itu sih Don. Benar. Nah, Nido sama Dian juga kan penulis novel gitu, dan kalau saya baca kedua novelnya jarang sekali menggunakan dialog. Dua pengarang yang jarang menggunakan dialog dan sepi dialog gitu, dan dihadapkan dengan teks yang banyak dialog gitu. Nah itu gimana sih menurut kalian sebagai penulis juga dan sebagai pembaca? Mang Nido, Ibu Dian. Mang Nido. Oke, Dian. Ya, waktu pertama aku sempat berpikir gini, dalam artian novel ini semestinya kan dalam, ya kalau misalnya kita bicara teknis gitu kan, prosa gitu kan. Nah, aku membayangkan memang satu penggambaran latar atau penggambaran tokoh ini yang matang itu dari deskripsi gitu misalnya. Anggaplah misalnya penggambaran si Kenanga gitu. Dia kebanyakan dimunculkan bukan dari deskripsi secara dari si sudut pandang narator, tapi misalnya seperti pembicaraan Nyoma dan Kerta membicarakan tubuhnya Kenanga. Kemudian definisi seorang Kenanga itu didefinisikannya dari dialog, dari pertentangannya antara orang tuanya yang menginginkan dia sebagai penari joget, terus kemudian dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Jadi kemudian Kenanga sendiri itu seperti apa sih itu loh, itu yang aku nggak nemu. Nah sebenarnya tadi juga pada akhirnya kalau membicarakan tentang dualisme perempuan dan laki-laki, mungkin aku nggak tahu apakah ini selip atau bagaimana, tapi pada akhirnya aku sedikit mempertanyakan gitu, dalam artian saat kalau kita masuk ke kritik sastra feminis gitu, saat tokoh perempuan ini kemudian tidak dihadirkan secara bahwa dia sebagai subjek yang membicarakan dia sendiri. Mungkin dia menuliskan tentang perasaannya di buku harian, tapi itu kemudian yang dilakukan itu di ranah-ranah domestik gitu loh. Saat dia di catcalling oleh Nyoma dan Kerta, dia tidak ada perlawanan. Kemudian penghilangan suara tokoh perempuan itu bisa pada akhirnya membuatku bertanya, apakah sebenarnya opresi yang dihadapi oleh tokoh perempuan ini diciptakan sendiri oleh teksnya melalui dialog-dialog para tokoh yang mendefinisikan si Kenanga ini. Itu sih malah menjadikan satu hal yang jadi pertanyaan gitu dari aku karena dialog itu sih. Jadi nggak dapat gambaran utuh gitu ya dalam hal entah perlawanan dan segala macam. Kalau Mang itu gimana Mang? Ya, kalau aku justru melihatnya lain ya, gini. Kalau memang setiap subjek itu dibentuk dari hasrat terhadap subjek yang lain, ya memang kita menginternalisasi terus-menerus hasrat dari orang lain, yang itu kemudian seolah-olah menjadi hasrat kita, dan dia akan tampil seperti itu gitu. Nah, si Kenanga itu memang hadir dari dialog-dialog atau pembicaraan di tokoh-tokoh di sekitar dia gitu. Bagaimana kemudian citra si Kenanga ini dihadirkan oleh narator.
bagaimana kecantikannya, kulitnya dan sebagainya, sekalipun ada sedikit sekali narasi mengenai kecantikan si kenanga itu sendiri yang aku sebetulnya tidak bisa membayangkan kecantikannya itu gitu. Karena kecantikan kenanga yang dinarasikan, matanya kayak almond, itu aku tidak bisa membayangkan tuh, karena aku lebih kenal kacang mede kayaknya ketimbang kacang almond. Kampung lu, kampung. Yang kulitnya seperti kayu apa gitu dalam narasi. Nah, aku juga tidak bisa membayangkan ini kayunya macam apa. Nah, justru aku bisa membayangkan kecantikan kenanga itu dari dialog orang-orang yang membicarakan kenanga gitu. Si Wayan dan si siapa satu lagi di warung itu, mereka membicarakan kenanga dengan kecantikannya sedemikian rupa. Nah, justru sosok kenanga tuh hadir di dalam dialog semacam itu gitu. Juga dari harapan ayahnya, bahkan dari kemudian bagaimana si Piduka itu sendiri menyaksikan tubuh kenanga yang sedang mandi di akhir-akhir cerita ini, justru dari sana gitu, bukan dari deskripsi yang dilakukan oleh narator. Nah, aku di wilayah itu sebetulnya jauh lebih berharap kalau yang menjadi pusat persoalan dalam novel ini adalah joget gitu. Nah, tapi kan joget juga tidak menjadi satu pusat persoalan yang kemudian menuntun pada berbagai persoalan lainnya. Nah, berbagai persoalan lain itu dihadirkan oleh tokoh-tokoh ya di sekitar saja, di sekitar joget itu gitu. Bukan joget yang menjadi titik mula dari berbagai persoalan di sekitarnya, tapi berbagai persoalan itu ada di sekeliling joget saja gitu. Nah, itu sih yang dalam dialog-dialog yang dihadirkan dalam novel ini. Tapi untuk menjadikan karakter-karakter itu kuat, aku pikir strateginya Julie cukup berhasil. Kenapa? Karena narator dalam beberapa bagian itu anakronis. Misalnya, ketika dia menghadirkan satu idiom yang sebetulnya itu tidak penting dan hadir karena di seluruh bagian tidak ada. Sementara di dalam dialog itu hadir apa adanya. Tokoh-tokohnya Julie dalam novel ini, dialognya ya seperti bagaimana orang ngobrol biasa saja gitu, tidak dibuat sebagaimana narasi dihadirkan. Karena di beberapa bagian kata apalagi itu bagiku mengganggu sebagai orang bekas di pendidikan bahasa Indonesia gitu. ya kan. Tapi itu ya mungkin orang Bali memang ngomongnya seperti itu gitu. Apalagi itu ada di akhir gitu. Mungkin apalagi itu bukan seperti apalagi yang kita bayangkan gitu. Nah, itu dialog-dialog semacam itu. Yang itu ya memang dialog verbal ya. Itu kelisanan suatu masyarakat semacam itu gitu. Nah, tapi justru dari dialog-dialog ini aku bisa melihat karakter masing-masing si tokoh. Bagaimana dialog antara si Piranti dengan suaminya itu berbeda dengan dialog Piranti dengan kekasihnya. Justru Piranti hadir sebagai Piranti itu ketika ada di dalam dialog dia dengan kekasihnya gitu. Bukan ketika dia menjadi istri baik-baik dari suaminya yang nurut saja dan sebagainya dan ibu yang baik juga gitu. Semacam itu. Justru dialog-dialog ini aku ya novelku nggak banyak dialog, tapi aku suka dengan Julie menggunakan dialog justru untuk menghidupkan masing-masing karakter tokoh yang dihadirkan, sekalipun dia hanya tokoh sempalan saja. Tapi justru dia memperkuat kehadiran narasi itu sendiri untuk
untuk menggambarkan si kenanga, untuk memberi gambaran kepada bagaimana peristiwa selanjutnya dan lain-lain itu. Mungkin begitu. Emang cukup ini ya, cukup berasa ketika dialog di warung kopi di mana dan semacamnya itu dari dan makanya ketika aku nanya ke Juli apakah ini strategimu untuk memilih dialog, karena memang tokohnya akan hidup dari dialog itu tuh. Cara dia bersikap, cara dia punya pandangan, dan akhirnya lari ceplas-ceplos walaupun pada akhirnya ada satu hal yang mungkin mengganggu ketika suara pengarang itu terlalu masuk ke dalam ya. Kayak misalnya tiba-tiba ada dialog yang sangat akademik menurutku gitu. Ada di beberapa bagian yang menurutku dialognya akademik gitu dan itu bagiku mengganggu gitu ya. Tapi untuk beberapa hal, untuk beberapa orang yang mungkin menggunakan narasi sebagai strategi utama menceritakan tokoh, bagaimana membangun karakter dan semacamnya, ini lumayan oke dan menurutku memang udah lumayan jarang ya, mungkin aku yang jarang baca kali, tapi menurutku sekarang ini udah sangat jarang gitu, sangat jarang kita ketemu naskah novel yang karakternya hidup dari dialog gitu. Maka menurutku ini juga jadi lumayan ke-trigger ketika aku baca ini, aku langsung ngebayangin kayaknya novel-novel sastra Indonesia yang aku baca ini jarang, udah jarang banget gitu ya. Mungkin aku aja yang kurang baca, tapi aku ngerasa kalau sejauh yang aku baca ini kayak kita mungkin kering terhadap dialog dan terlalu banyak narasi kali ya. Mungkin dari penonton kali ya, ada yang mau nanya-nanya, silakan Bung Galeh. Oke, tes ya. Selamat malam teman-teman semua, selamat sore. Mungkin tadi ada yang terlewat tentang kulit kerapi juga itu sendiri, tapi Mang itu tadi sudah memaparkan juga bahwa kulit kera di sini tidak dieksplorasi atau tidak dipaparkan dengan detail gitu. Nah, aku baru baca novel ini baru beberapa halaman, belum selesai itu. Jadi aku mau tanya tentang kera itu sendiri gitu. Karena kalau kita tahu kan kera itu kan hewan yang dilindungi. Di situ kan ada konsep namanya makaka kan. Kalau di Sulawesi makakayaki. Nah, aku penasaran Juli di Bali itu menggambarkan kulit keranya itu dari jenis kera apa gitu. Jadi berdasarkan riset observasi kera yang ada di Bali atau memang murni kamu ambil dari metode-metode yang ada atau tradisi-tradisi kera yang ada di berbagai daerah atau memang murni imajinasi. Aku penasaran dengan resepnya itu, resep asahan dari kulit kera itu. Kira-kira itu. Coba. Biar memikat. Nah, silakan Bu. Boleh. Soalnya dari lontar lah ada di satu bagian ini dari lontar. Coba silakan. Kalau dari kera sendiri ya memang kalau bicara hari ini gitu ya dilindungi dan bahkan di beberapa tempat dibuat patung kera itu sendiri gitu. Tapi dalam teks ini aku ngikut apa yang sebenarnya ditulis zaman dulu dalam Lontar Semara Krida Laksana. Nah, Lontar Semara Krida Laksana itu adalah salah satu semacam subbab dari Kametatwa. Jadi Kametatwa itu adalah yang paling gede. Kametatwa itu adalah tata cara melakukan hubungan seksual. Nah, itu baru ada jenis-jenisnya. Nah, Semara Krida Laksana itulah yang menuliskan soal apa yang disebut usade atau obat-obatan yang memang berhubungan dengan seksualitas itu sendiri. Nah, itu banyak banget ramuannya dan salah satunya adalah ramuan pasangan kulit kera gitu. Dan mungkin pada saat Lontar itu ditulis belum ada yang memikirkan bahwa kera itu dilindungi atau tidak gitu. Tapi memang itu pernah menjadi catatan di dalam Lontar Semara Krida Laksana gitu sih. Nah, jadi aku sebenarnya ambil ramuan itu dan membuatnya membangun duniaku sendiri yang aku tabrakan dengan apa yang terjadi hari ini. Itu aja sih dan semoga menjawab. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Penyair gimana, penyair Sekar?
Di Instagram ada nggak tanya nih? Instagram ada ke Instagram bang? Belum ada sih. Mana ya? Oke lah, lanjut ya berarti ya. Sebenarnya udah dibahas. mau ramuan yang lain. Nah iya. Nah di sini nih ada satu bagian lah. Ini ada yang ngucapin. Ada yang ngucapin beli. Wayan Sumahardika. Selamat Jul. Makasih Sum. Iya lah, di sini ada ramuan mani kering, gitu-gitulah lumayan. Mani encer. Nah, ayo air sekarang. Pemanjang, pembesar. Nah, pemanjang, pembesar ada juga nih. Tergantung problemnya. Selamat malam, saya Sekar. Aku belum baca bukunya sih, tapi mungkin dari pemaparan yang tadi malah mau nanya sama Juli kayak maksudnya dengan tadi kamu bilang mau menyuarakan problem yang kamu hadapi di Bali dan sebagainya, maksudnya kenapa memilih novel untuk menuliskan itu sih? Maksudnya kenapa memilih format ini untuk menceritakan situasi di Bali dan Bali yang tidak kaku pos itu gitu. Terus mungkin buat pemantik, apakah apa ya, maksudnya kekhasan Juli sebagai penulis yang memang dari Bali untuk menyuarakan Bali gitu. Maksudnya aku mau nanya pendapatnya jika novel ini tidak ditulis dari oleh seorang yang memang tinggal di Bali, misalnya will it make any difference atau ini akan atau tawaran atau pandangan Juli sebagai orang Bali itu sendiri sih. Terima kasih. Mantap memang penyair kalau bertanya. Ayo silakan Juli. Pertanyaan pertama, kenapa memilih fiksi gitu? Mungkin apa cita-citanya gitu? Kayak semacam aku ingin menyampaikan suaraku tuh mungkin dengan lebih kreatif gitu. Sekarang jadi aku ingin membuat duniaku dan aku merasa mungkin lebih bebas sih di sana karena apa namanya? Ya aku bisa mengkritik itu tanpa dalam tanda kutip menyakiti orang lain gitu. Saya itu sih. Simpel aja sih sebenarnya kan, cuman pengen mungkin gitu ya, ini ku apa namanya keyakinanku gitu, mungkin bahwa teman-teman pendapat lain, tapi aku merasa ketika mengkritik dengan cara fiksi itu akan apa bermain-main dan sebagainya itu lebih elah gitu kan ya. Terus pertanyaan kedua, gimana kalau novel ini tidak ditulis orang Bali gitu ya sekarang ya. Oh romantik. Gimana kalau novel ini ditulis tidak oleh orang Bali gitu? Aku menulis ini ya karena aku merasa ini yang paling dekat gitu, dan yang aku merasa oh ya aku lebih memahami apa yang ada di dekatku gitu. Mungkin ketika aku menulis sesuatu yang aku tidak berada di sana atau aku tidak mengerti di sana atau aku tidak menggali yang di sana, mungkin akan lebih mengawang-awang gitu. Jadi tidak ada semacam fokus atau semacam sebenarnya apa kekeliruan logika sih sebenarnya ketika menulis apa yang jauh atau apa yang tidak kita ketahui gitu. Itu aja sih. Ayo mungkin Dian atau Mang Lidu yang pengen ngejawab pertanyaan Sekar. Ya, aku pikir kalaupun mungkin ya di Bali kemudian ditulis oleh orang yang berbeda dengan sama-sama lahir di Bali, itu mungkin akan berarti yang beda juga. Itu sih aku pikir. Jadi nggak usah keluar dari lingkup konteks kebudayaan kulturasi Bali itu sendiri gitu, bahwa kemudian seorang Putu Juli punya pandangan seperti ini tentang fenomena joget atau fenomena pariwisata gitu di Bali. Mungkin orang lain memandangnya dengan cara yang berbeda yang sama-sama di Bali juga gitu sih aku pikir. Dan sebenarnya kalau di pendapatku pribadi untuk sebuah karya sastra gitu yang aku kan mengembalikan bahwa ya bagaimanapun karya sastra ada unsur fiksi gitu, yang kupikir nggak kemudian nilai empiris penulis tuh aku sih tidak mengamini 100% gitu. Jadi
bahwa misalnya kita membayangkan 100 tahun kemudian seperti apa, membayangkan 100 tahun yang lalu itu seperti apa jika ini karya fiksi, ya apakah kemudian kita harus menjadi empiris ke 100 tahun kemudian? Oh, enggak juga, gitu sih. Iya, kalau aku mungkin bisa dilihat dari dua tokoh yang ngobrol di warung itu, artinya gini, tokoh si Merta sama si Nyoman itu kan juga sama-sama orang Bali dan sudut pandangnya berbeda gitu. Yang satu si Nyoman karena dia sudah berkuliah dan mungkin secara akademik dia punya sudut pandang tersendiri terhadap satu tarian joget dalam hal ini, sementara si Merta tidak gitu. Dia jadi sudut pandangnya juga berbeda. Nah, hal yang sama pikir bisa kita lihat ketika apakah satu kebudayaan ditulis oleh orang berasal dari kebudayaan itu sendiri atau tidak. Kalaupun misalnya ditulis oleh orang yang berasal dari satu kebudayaan tersebut, kalau sudut pandang dia memandang kebudayaannya sendiri justru berasal dari sudut pandang orang luar misalnya, kan sama saja gitu loh. Artinya persoalannya bukan pada siapa yang menulis, dari mana orangnya yang menuliskan itu gitu. Karena bisa kita lihat dari dua tokoh yang bertentangan di warung gitu. Seperti apa mereka kemudian melihat joget itu sendiri dari perspektif mereka masing-masing. Nah, aku sebetulnya jauh lebih membayangkan kalau kita punya serintil gitu. Kita punya serintil yang cantik banget menurutku gitu. Dalam kepalaku serintil itu cantik banget. Nah, cuma aku tidak mendapatkan kenanga yang secantik itu juga gitu. Serintil itu indah sekali gitu. Bahkan bagaimana dia mendapatkan wangsit dan kemudian menjadi penari juga. Nah, tapi Juli tidak mengeksplorasi itu sedemikian rupa, dan bagaimana satu tradisi dalam satu kebiasaan masyarakat yang dalam hal ini pertunjukan joget sebetulnya juga kan punya kompleksitas tersendiri di dalam para pelakunya dibandingkan dengan sudut pandang orang-orang yang bukan pelakunya di luar itu, entah itu masyarakat penikmatnya yang memang mereka menginginkan apa-apa yang ditampilkan sesuai dengan keinginan mereka, tapi sudut pandang pemerintah akan berbeda. Nah, ada yang menarik, dan ini terjadi dalam novel Juli, juga terjadi dalam banyak sudut pandang pemerintahan kita di berbagai daerah, bahwa sesuatu yang dianggap itu bagian dari tradisi itu diidealisasi sedemikian rupa oleh satu buah kebijakan yang mereka mengharuskan tradisi, misalnya pakemnya begini maka harus begini, seolah-olah para pelaku tradisi itu tidak boleh berinovasi, tidak boleh berkembang dan sebagainya. Padahal justru ketika mereka tidak melakukan perubahan untuk menyikapi satu persoalan yang mereka hadapi, mati yang ada gitu. Banyak tradisi yang seperti itu. Nah, sementara berbagai kebijakan pemerintah daerah, termasuk kebijakan kepala desa, kebijakan pemerintah di tempatnya si Piduka ini, itu juga melakukan hal yang sama gitu. Seolah-olah satu tarian itu harus mengikuti pakem, tidak boleh berubah, harus begitu terus, karena itu yang adalah citra, adalah yang adiluhung, yang sebagainya. Tapi kemudian ketika penontonnya tidak mengharapkan itu, mereka bubar dan mereka tidak bisa lagi hidup dari tradisi yang sebetulnya mereka menjadi tempat bergantung mereka sedemikian rupa. Nah, idealisasi yang dilakukan semacam itu yang menarik menurutku dibicarakan oleh Juli di sini. Menambahin kali ya, paling ini sih kalau menurutku, aku nggak pernah ingin tahu dulu siapa yang nulis gitu dan dia nulis tentang apa, karena pandangan kalau menulis tentang Bali harus orang Bali yang nulis, pandangan esensialis semacam itu tuh kayak itu tuh menurutku ya
udah jadi masa lalu gitu, karena siapapun yang nulis dan apalagi fiksi, kita harus lihat dulu narasinya gitu. Apakah narasi ini bermasalah? Apakah narasi tentang Bali ini bermasalah? Itu yang menurutku yang jadi sorotan awal, bukan apakah ini masih terasa Bali kayak gitu ya. Tapi aku cukup dapat beberapa hal sih, walaupun seperti yang tadi disinggung itu ada beberapa hal yang gak kegarap, walaupun ada beberapa hal yang dibocorkan. Nah dari strategi narasi yang dipakai Juli gitu, dari beberapa dialog, penggunaan kalimat dan semacamnya, itu udah cukup nangkep sih ya, cukup jelas, cukup gamblang itu kalau ini tokohnya siapa, ini sifatnya gimana gitu sih. Ya mungkin ada pertanyaan lagi, kayaknya udah nggak ada kali ya. Mungkin bisa kita tutup kali ya. Ya, selamat Juli untuk novelnya nih yang baru terbit bulan Juli. Juli nerbitin novel bulan Juli. Sengaja banget kayak Bang. Iya, ada apa dengan nama Juli ini? Selamat datang di Jakarta. Terima kasih untuk Dian, untuk Mido, untuk teman-teman. Udah nih, aku serahkan kepada saudara Hamzah Muhammad. Mana nih pemilik toko kita nih? Tapi ini kamu garap berapa lama Jo novel ini? Nggak terlalu lama sih, kayak 8 bulan. Oh, setahun. Lama Itu lama karena waktunya gitu. Mungkin kalau dipepet-pepetin dia sebenarnya kayak 3-4 bulan. Tapi kan karena lagi diambil, lagi diinin, ya itu sih menurutku. Risetnya kamu ini beneran riset atau kamu ada naskah? Ya, aku riset sebenarnya 8 bulan. Oh, riset ini ya? Ya, habis itu nanya soal lontarnya, terus ketemu beberapa teman yang pernah meneliti itu. Jadi kayak risetnya ya cuma ngobrol-ngobrol gitu. Ramuan ini pernah kamu coba loh? Enggak, aku takut. Aku takut gatal-gatal. Kita cobain tamuannya. Coba yang dicampur merica tuh. Aku udah tutup tadi. Terima kasih buat Beli Juli, Kang Nidu Paraselang, Kakak Dianita dan Bang Doni. Terima kasih teman-teman di Instagram yang sudah sedia menonton. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Atelier Ciremai, Kak Sekar, Galeh, Safar Nurhan, Aang Tirta, Renaldi, Mas Indro, Acim, dan Hilman, juga teman-teman yang lainnya yang saya lupa sebutkan. Sampai bertemu di program. Oh iya, lupa, astagfirullah. Bukunya tersedia di Atelier Ciremai. Kayaknya udah habis deh. Masih ada ya? Masih ada, oke. Di Scarbook & Co. Oke, sampai ketemu di program Atelier Ciremai berikutnya. Kami akan tutup dulu Atelier dari tanggal 30, 31 Desember dan 1 Januari, tanggal 2 buka lagi. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih. Baru soal ini.